Oke, hari ini masuk ke bagian warehousing atau bab 7. Bab 6. Bab 6, sorry. Nah, warehousing adalah pergudangan. Jadi ada beberapa fungsi dari warehouse. Yang pertama adalah receiving. Pada saat kita tidak punya gudang, maka biasanya digabung dengan tokonya. Ya, bagian penerimaan, bagian quality check. Kalau dia datang, kita buka, kita cek apakah sesuai pesanannya dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya langsung didistribusikan, maka langsung di cek, kemudian di packing ulang, lihat orderan, dan langsung didistribusikan ke konsumen. Kalau tokonya biasanya kecil. Tapi kalau tokonya besar, biasanya prosesnya lebih lama. Karena barang yang diterima lebih banyak. Jadi di receivingnya itu butuh waktu. Kemudian setelah receiving ada pre-packaging atau pemaketan. Kemudian dalam proses receiving ke pre-packaging dan ke distribusi itu ada kegiatan put away atau pemindahan barang. Jadi fungsi dari gudang ada beberapa seperti itu. Nah, fungsi khusus atau istilah-istilah yang keren yang di dunia zaman sekarang sering dibicarakan adalah yang fungsi gudang dalam bentuk cross docking. Jadi cross docking ini adalah jenis warehouse yang khusus di mana barang banyak atau dalam jumlah besar, biasanya dalam satu kontainer atau beberapa kontainer datang, kemudian langsung dibuka, kemudian dipilah-pilah, dipecah, kemudian dipaketkan dan langsung dikirimkan kembali dalam volume yang lebih kecil. Jadi misalnya satu kontainer di packing, dikeluarkan, kemudian baru di packing menjadi beberapa paket kecil, kemudian langsung didistribusikan ke gudang lainnya, ataupun langsung ke konsumen, ataupun langsung ke distributor. Nah, ini namanya gudang cross docking. Jadi kegudaannya khusus untuk cross dock. Biasanya letaknya dekat dengan pelabuhan. Jadi begitu datang, dikirim dalam jumlah besar, langsung dibuka dan kemudian dipindahkan dalam jumlah kecil. Kemudian selain cross docking, ada unitizing atau fungsi dari warehouse adalah untuk menyatukan beberapa barang menjadi satu atau konsolidasi. Jadi ini adalah beberapa fungsi dari warehousing yang merupakan fungsi yang sangat penting bagi perusahaan maupun di dalam supply chain management. Kemudian ada beberapa tipe warehouse. Yang pertama adalah general merchandise atau ini untuk penyimpanan produk secara umum. Kemudian yang kedua itu refrigerated atau cold storage warehouse. Biasanya untuk produk-produk yang mudah busuk. Contoh sederhananya seperti produk buah. Jadi buah dari uh, Ya Allah.
langsung menjual. Nah, harganya dikatakan lebih menguntungkan. Nah, bisnis ini kalau di Jakarta sangat berpotensi sehingga total buah sekarang menjadi sangat besar. Tapi kalau di Pontianak, rata-rata yang mencoba model bisnis seperti itu rata-rata gulung tikar. Gulung tikar terbaru adalah yang berada di Jalan Veteran, yang sebelah showroom mobil itu, Veteran Mobil. Itu gulung tikar dengan membuka model bisnis seperti itu. Sekarang dimulai lagi dengan yang area tour yang di Jalan Tanjung Pura. Itu juga ada satu toko yang merangkap dengan cara menyediakan cold storage di dalam tokonya. Jadi dia bisa menjual buah lebih lama dengan harapan juga bisa mendistribusikan kepada pelaku-pelaku retail lainnya. Nah, selain refrigerated atau cold storage warehouse, ada tipe lainnya yaitu household goods atau tipe-tipe dengan gudang untuk barang personal. Jadi sifatnya kecil atau mini. Terus selain itu ada special commodity warehouse, itu untuk produk pertanian seperti garam, wol, kain maupun kapas. Jadi ada beberapa kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum gudang tersebut dibangun. Atau misalnya dia harus ada kelembaban tertentu, jadi untuk mencegah agar barang yang disimpan itu tidak rusak. Kalau yang beras biasanya ada tumpukan pelletnya supaya tidak kena banjir atau untuk menghindari tikus. Terus ada bulk storage warehouse, biasanya untuk barang besar, misalnya batu bara, pasir, bahan kimia, dan sebagainya. Jadi kalau kalian pernah ke pabrik batu bara, dia diantarkannya melalui kapal, langsung masuk ke dalam gudangnya. Nah, gudangnya itu didesain secara khusus untuk produk yang khusus seperti itu, yaitu untuk batu bara. Kemudian ada tipe bonded warehouse, biasanya untuk barang impor. Jadi penyimpanan sementara sebelum dijual atau didistribusikan ke toko. Dan pada saat berada di gudang ini, barangnya belum dipajak. Pada saat didistribusikan baru dipajak. Nah, itu tipe gudang yang namanya bonded warehouse. Kemudian, warehouse itu ada dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan privat atau punya sendiri, artinya kita membangun sendiri, punya lahan sendiri dan bangunan sendiri. Keuntungannya pasti adalah bebas, dan juga karena kita membeli aset, maka aset tersebut dapat berpotensi mengurangi pajak kalau dibeli dengan cara kredit. Nah, ini dapat ditelusuri lagi lebih lanjut dalam pelajaran manajemen keuangan. Tapi kalau yang kalian kayaknya belum dapat, untuk anak manajemen yang biasanya dapat. Nah, kalau kita beli bangunan dan membangun gudang sendiri, kita dapat lebih bebas mengatur bagaimana cara kita memanage gudang tersebut. Apakah mau dibangun semua atau tidak mau, atau sebagian disewakan, atau bagaimana, itu terserah kita karena punya sendiri, private. Yang kedua adalah tipe kepemilikan yang publik. Jadi kita istilahnya menyewa punya orang. Nah, karena kita menyewa punya orang, biasanya manajemen gudangnya itu lebih profesional. Karena yang menyewakan biasanya adalah ahli di bidang penyewaan atau sewa menyewa gudang. Jadi sudah spesialis. Nah, kita tidak perlu memikirkan asuransi ataupun pajak dan sebagainya. Jadi kita hanya perlu menyewa dan kita sudah dapat lahannya. Tidak perlu memikirkan bagaimana cara pendanaannya, bagaimana cara kita menghitung pajaknya agar pajaknya berkurang dan sebagainya. Dan pada akhirnya karena kita menyewa, kebebasannya itu tidak bebas. Kita tidak dapat membangun bangunan yang permanen ataupun yang bersifat mengubah struktur dari gudang tersebut. Yang kita bisa kita lakukan hanya kita menyimpan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh penyewa. Nah, tipe-tipe sewa ada beberapa, yaitu yang pertama gross atau pembayaran sekali di awal, beberapa biaya tidak di-include,
Kemudian ada yang net, pembayaran sekali di awal, semua include. Jadi rental atau harga sewa tetap, dan ada harga sewa yang dapat berubah atau adjustable. Nah, untuk yang adjustable ini ada perhitungannya. Nanti kita akan sajikan dalam video terpisah, di mana kita menggunakan decision tree untuk menghitung sewa gudang atau memilih cara menyewa gudang atau memilih harga sewa gudang yang tepat untuk skenario penyewaan kita. Nah, ini nanti akan menggabungkan konsep dari manajemen keuangan dan ketidakpastian dan konsep pohon keputusan atau decision tree. Bagi yang sudah pernah ambil mata kuliah ini tentu sudah tidak lagi ada masalah. Tapi kalau yang belum nanti mau diperhatikan lebih baik. Terus kita lanjut ke warehouse cost. Jadi warehouse cost itu ada land purchase cost atau biaya pembelian tanah, biaya sewa, kemudian ada pajak, ya, kemudian ada asuransi, ada listrik, air, dan sebagainya. Kemudian ada maintenance, renovasi untuk eksterior, kemudian untuk kalau yang daerah yang bersalju, kita perlu menyediakan alat untuk menghilangkan salju. Terus ada biaya membersihkan, ada biaya pengecatan, ada biaya parkir, dan yang paling penting adalah biaya depresiasi. Jadi kalau sudah beli bangunan di akuntansi itu pasti didepresiasikan supaya dapat dilakukan pergantian pada periode waktu tertentu. Kemudian ada equipment cost. Jadi kalau kita membeli ataupun membangun gudang, biasanya ada biaya peralatan. Biasanya peralatan itu misalnya ada mesin ekskavator, apa sih namanya itu yang bisa memindahkan barang dari tingkat 1 ke tingkat 2, lupa namanya. Jadi kayak fork ya, kayak lupa saya namanya. Kalau nggak salah forklift namanya. Jadi kita bisa memindahkan palet dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan mobil itu. Nah, mobilnya itu bisa naik turun, barang bisa naik turun, kemudian dia juga bisa maju mundur dan kiri kanan. Artinya barang yang berat dapat dipindahkan dengan mobil tersebut. Nah, mobil tersebut perlu maintenance atau perawatan, misalnya ganti oli, ganti spare part, misalnya barangnya rusak dan sebagainya, itu perlu perbaikan. Jadi ada biaya maintenance pada peralatan. Kemudian karena kita beli kendaraan, itu juga ada biaya depresiasinya supaya nanti periode tertentu barang tersebut dapat diganti. Kemudian nanti ada biaya kalau misalnya kita menyewakan, kalau kita menyewa mobil itu daripada kita membeli, kita juga dapat biaya sewa. Terus ada biaya labor cost atau biaya tenaga kerja, ada secara langsung yaitu gaji, bonus, lembur, kompensasi, biaya kesehatan, asuransi, dan sebagainya. Terus kalau tokonya bagus atau negaranya bagus, itu diatur dalam bentuk pensiun juga ada. Kemudian ada asuransi kecelakaan, kemudian asuransi cacat, ada liburan ya, kemudian ada cuti, kemudian ada bisa cuti karena melahirkan dan sebagainya. Terus banyak sekali keuntungannya kalau menjadi karyawan di perusahaan ataupun di negara yang sudah maju. Jadi semuanya sudah lebih baik dibanding yang negara berkembang. Negara berkembang kalau untuk jaga gudang gajinya sangat rendah. Seperti tidak usah dibahas. Ya, jadi seperti itu. Karena itu gaji tersebut dapat mempengaruhi turnover atau tingkat perputaran karyawan. Kalau gajinya rendah, tempat kerjanya nggak enak, biasanya karyawannya cepat pindah. Nah, karyawannya cepat pindah namanya turnovernya tinggi.
otomatis kita perlu biaya lagi untuk merekrut, menginterview, dan kemudian memberikan komisi bagi yang mengenalkan person tersebut atau orang tersebut untuk bekerja di tempat kita. Jadi itu semua masuk sebagai biaya dari warehouse, khususnya pada bagian tenaga kerja. Terus ada biaya administrasi seperti gaji eksekutif ya. Nah, gaji eksekutif ini berada di bagian tengah dari segitiga yang kita bahas kemarin. Jadi di bagian manajerial itu adalah executive salaries atau bisa juga bagian menengah ke atas. Jadi di segitiga yang menengah sampai ke atas. Nah, itu ada gajinya. Jadi untuk memanage warehouse ini, eksekutif atau supervisornya perlu digaji. Selain supervisornya, juga ada karyawannya seperti sekretarisnya yang cakep-cakep ya. Kemudian office maintenance, misalnya ada ruangan kantor, perlengkapan maupun peralatan kantor itu juga perlu dikeluarkan biaya, terus biaya untuk pembersih atau tenaga pembersih WC dan sebagainya. Terus ada security, ada supplies atau perlengkapan, kemudian ada biaya pemrosesan data, telepon, alat untuk copy, print, kirim, JNE, dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan perlengkapan dan kegiatan di kantor. Nah, itu juga biaya dari sebuah gudang. Kemudian biaya-biaya lain itu seperti biaya karena tidak digunakan. Jadi gudang itu biasanya tanahnya sangat besar ya. Kalau kalian pernah ke Wajo ya, di situ ada kompleks pergudangan di sederetan Indofood, Pakita, dan seterusnya itu semua kompleks pergudangan. Jadi dari jalan itu sampai ke sungainya itu satu kompleks pergudangan. Nah, bisa dibayangkan itu kalau nggak salah tanahnya itu ada 10 hektar. Itu hanya untuk satu perusahaan. Jadi satu kaplingnya itu 10 hektar. Nah, kapling sebelumnya atau kapling sebelahnya juga sama 10 hektar. Terus di Gunung Putri di Jakarta juga ada kompleks pergudangan juga sangat besar kalau tanahnya itu kurang lebih 10 atau 5 hektar minimal ya. Nah, di situ kalau misalnya kita punya sendiri, gudangnya ini tidak kita gunakan sepenuhnya atau hanya digunakan 10% misalnya, maka 90% ini merupakan vacancy atau kekosongan. Karena kosong, maka dia akan muncul opportunity cost. Artinya kita bisa menyewakan atau mendayagunakan lahan yang kosong tersebut. Nah, kesempatan untuk mendayagunakan lahan kosong tersebut itu bisa dihitung. Nah, kalau dihitung di keuangan itu namanya opportunity cost, bisa menjadi potensi kerugian karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mengolahnya. Jadi, itu juga masuk sebagai biaya-biaya dari gudang. Selain biaya barangnya rusak atau usang, kemudian barangnya perlu dikontrol dengan pest control. Jadi supaya tikusnya tidak kebanyakan, kita perlu menyediakan pestisida atau kita perlu menyediakan gudang dengan layout tertentu supaya kecoaknya tidak kebanyakan. Kemudian kalau kita punya gudang yang terlalu besar, biasanya kita juga berurusan dengan penduduk-penduduk setempat. Jadi kadang-kadang ada permasalahan dengan penduduk setempat dan memerlukan biaya-biaya untuk pengacara. Nah, itu semua juga biaya-biaya untuk gudang. Ya, jadi banyak sekali biayanya. Nanti kalau misalnya kita perlu keamanan, kita perlu menginstal beberapa CCTV, apakah itu mau yang integrated ataupun mau yang IP camera, itu akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Kemudian setelah gudangnya tidak dapat dipakai lagi, bagaimana cara kita memindahkan gudangnya ataupun strategi dari pusat sudah berubah, gudangnya berubah fungsi, maka membutuhkan biaya untuk berubah. Jadi itu semua masuk ke dalam biaya-biaya dari gudang. Kemudian gudang ada beberapa desain
Jadi desainnya ada sebagai storage roll atau hanya sebagai perantara produksi, atau ini hanya untuk tempat menyimpan barang sebelum dijual ke konsumen. Jadi sebagai jembatan agar barangnya tidak terputus disampaikan ke konsumen. Nah, itu adalah peran dari storage roll bagi warehouse network design. Kemudian ada consolidation roll, jadi gudangnya berfungsi sebagai penyatuan barang agar memenuhi minimal volume kirim sehingga lebih ekonomis. Jadi gudangnya berfungsi sebagai consolidation roll. Kemudian gudangnya juga dapat berfungsi sebagai customization atau postponement roll, jadi untuk penundaan penyampaian ke konsumen karena memerlukan customization atau penyesuaian sesuai selera konsumen. Jadi sebelum dikirim, barangnya disatukan dulu, kemudian di custom sesuai selera konsumen, baru dikirimkan. Nah, jadi storage roll, consolidation roll, maupun customization roll. Ketiga roll ini akan dipengaruhi oleh strategi dari supply chain-nya. Kalau mau responsif, dia lebih cocok apa? Kalau mau cost efficient, biasanya dia pakai consolidation ataupun postponement. Jadi disatukan dulu sebelum dikirimkan agar lebih efisien. Oke. Kemudian selain strategi SCM yang mempengaruhi role tadi, strategi SCM juga akan mempengaruhi sentralisasi dan desentralisasi dari gudang. Kalian lihat kalau sentralisasi itu berarti gudangnya dipusatkan di satu tempat. Nah, kalau dipusatkan di satu tempat, itu biasanya response time-nya lebih lama. Kalian lihat di sini kalau satu pusat distribusi atau satu gudang saja, maka memerlukan 1 minggu untuk memenuhi order dari konsumen. Jadi di daerah Amerika Serikat ini, kalau hanya satu distribution center, maka untuk memenuhi permintaan di sini perlu 1 minggu. Nah, bandingkan dengan yang 26 distribution center. Seperti ini. Jadi ada 26 bangunan fisik untuk gudang maupun distribusi. Jadi dengan adanya distribusi center yang banyak seperti ini, maka satu kali kirim bisa hanya memakan waktu 1 hari saja, ataupun dalam hari yang sama. Misalnya kita pesan JNE ya, nah JNE-nya itu bisa 1 minggu atau dalam hari yang sama. Jadi kalau mau mencapai hari yang sama, kita memerlukan banyak distribution center, artinya kita banyak membangun gudang. Ya, nah ini juga berkaitan dengan strategi dari supply chain-nya. Apakah mereka mau cost efficient maupun responsif. Jadi kalau mau responsif, bangun gudangnya banyak, artinya desentralisasi. Kemudian kalau dia mau cost efficient, maka dia sentralkan gudangnya, hanya satu gudang melayani semua. Jadi mengurangi biaya gudangnya. Tapi akibatnya adalah response time-nya menjadi lebih lama. Oke, nah kemudian pada gudang ada beberapa layout atau proses dari menyusun gudang tersebut, apakah mau open space, ataupun rack space, ataupun other fixed spaces. Jadi layoutnya itu dibagi menjadi 3, apakah lahan terbuka, ataupun disusun dalam rak, ataupun disusun dalam barang kuantitas kecil yang sering dipesan. Jadi kalau open space, biasanya itu dihitung dalam bentuk seberapa banyak jumlah lahan kosong. Itu artinya lahan kosong yang termasuk yang tidak dimanfaatkan atau yang hanya menyimpan satu barang kecil, tapi lahannya besar. Itu biasanya dinamakan honeycomb. Nah, open space di sini dihitung, kemudian baru dimanfaatkan agar tidak terjadi vacancy tadi atau kekosongan tadi. Kemudian ada tipe rack space juga, misalnya barangnya disusun dalam bentuk rak ya. Ini yang paling umum dan sering kalian lihat. Jadi di dalam gudang itu berisi banyak sekali rak gitu ya. Kiri kanan selalu rak, satu jalan lurus, raknya tinggi-tinggi. Nah, ini namanya rack spaces. Biasanya kalau gudang besar itu ukuran raknya sebesar palet. Jadi bisa langsung dipindahkan oleh mesin forklift-nya tadi.
ataupun mesin forkliftnya dapat mengantarkan manusia untuk mengambil barang di rak yang paling atas maupun rak paling bawah. Jadi bisa naik tingkat, turun tingkat. Nah, itu biasanya kalau gudang-gudangnya sudah besar. Kemudian kalau khusus untuk mengambil barang saja atau barang yang sering-sering dijual, itu biasanya namanya order pick spaces. Jadi daerah-daerah khusus untuk barang-barang yang laku. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada bagian receiving ya. Ini adalah tipe U-flow atau U-shape design. Jadi bagian receiving di sini seperti ini. Ini adalah rak-nya, rak. Datang ke sini, di sini juga rak, banyak semuanya rak. Kemudian sampai akhirnya di picking. Nah, ini barangnya yang sudah sering dipesan, disimpan di sini, ataupun barangnya diambil di sini, disimpan di sini, baru dikirimkan. Jadi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara barang-barang yang sangat laku dijual. Jadi tidak perlu ke sini lagi ngambil atau ke sini ngambil, langsung diambil di sini, itu sudah dikategorikan. Ini namanya yang order picking. Kemudian barang yang berjumlah besar-besar yang masih harus disortir dan sebagainya disimpan di dalam rak-rak besar seperti ini. Jadi ini adalah U-shaped. Ada lagi yang namanya straight through atau langsung lurus seperti ini. Jadi di picking, kemudian flow dan shelving, kemudian akhirnya shipping. Mulainya dari sini ya. Receiving, masuk ke sini langsung disimpan semua. Kemudian secara bersamaan shelving ke sini, flow rack baru shipping. Jadi atas ke bawah. Satu garis lurus saja. Terus ada modular spine design. Jadi seperti ini, bentuknya seperti tulang belakang. Ini secara modular, artinya ini dapat dibangun kalau dibutuhkan atau dapat ditambahkan bila dibutuhkan. Jadi barangnya mengalir dari sini sampai ke sini. Jadi receiving, kemudian picking, baru shipping. Kemudian ada multi-stories, ini kalau bangunannya bertingkat atau raknya bertingkat sangat tinggi. Jadi 2-3 tingkat di sini dibikin dalam rak. Satu kali jalan misalnya nih, satu kali jalan di sini. Nah, di sini ada rak-raknya sangat tinggi. Nah, di sini ada mesinnya, ada orangnya. Nanti mesinnya yang bisa menaik turunkan orangnya agar bisa mengambil barangnya, baru disatukan di bagian shipping dan akhirnya dikirim ke konsumen. Nanti kalau kalian ke YouTube, kalian dapat melihat contoh dari gudang seperti ini, misalnya Amazon Mega Factories. Kalian coba cari di YouTube dan kalian lihat gambarnya dan kenyataannya seperti apa. Sudah sangat canggih sekali. Di Pontianak yang saya tahu sudah ada beberapa yang menerapkan teknik seperti ini karena pemiliknya adalah lulusan luar negeri. Gudangnya berada di Jalan Adi Sucipto. Jadi dia yang mendistribusikan spare part paling besar ke seluruh Kalimantan. Kalau kalian kenal, bisa samperin dan melihat gudangnya seperti apa. Yang pasti modalnya sangat besar. Nah, kemudian ada warehouse asset management. Jadi ada warehouse itu adalah aset sehingga perlu di-manage atau diatur untuk meminimalisir kerusakan maupun kerugian. Biasanya itu juga menggunakan teknologi barcode ataupun RFID, baik itu yang aktif maupun yang pasif ya. Kalau RFID yang aktif, dia itu aktif memancarkan gelombang radio. Jadi kita bisa scanning dengan alatnya. Kita bisa tahu barang yang kita mau itu berada di mana. Kemudian jenis barang apa. Nah, RFID ini hanya sebesar ukuran 2 cm x 2 cm dan tebalnya hanya 1 mm. Jadi sangat kecil. Nah, RFID yang pasif, kalau kalian pernah beli buku impor, di bagian belakang ya, misalnya kalian pernah beli atau pernah ke Singapura, beli buku dari Kinokuniya, itu di bagian belakangnya ada kotak stiker ya, kotak stiker di bagian belakang itu adalah RFID, tapi pasif.
dia tidak memancarkan radio secara aktif. Jadi kalau yang pasif itu kita scan-nya kita harus memindahkan barangnya ke bawah alat scannernya. Kalau yang aktif tidak perlu dipindahkan barangnya, begitu kita scan dia sudah langsung tahu. Itu yang aktif karena dia memancarkan radio. Kalau yang pasif tidak. Nah itu RFID. Kemudian ada juga menggunakan GPS, yang barang-barang tertentu bisa juga disimpan atau dipasangkan GPS. Kemudian ada juga teknologi automatic identification and data capture, biasanya di depan pintu. Itu alat scanner barang supaya langsung dikenali dan diinput ke dalam sistem. Jadi tidak perlu lagi kita menginput bon, misalnya satu persatu ngecek bon itu tidak perlu lagi. Barangnya cukup dilewatkan saja di scanner, itu sudah semuanya terinput, kemudian dicek dan bisa kita lihat yang mana yang sesuai dengan pesanan, yang mana yang tidak sesuai. Jadi sangat memudahkan sekali. Tapi teknologi seperti itu di Pontianak masih sangat jarang. Kalau di Singapura sudah makanan sehari-hari bagi mereka. Kemudian warehouse asset juga ada material handling, jadi ada untuk penanganan barang atau bahan. Kemudian ada cara order diambil barangnya atau order picking. Kemudian juga harus dipikirkan productivity-nya, misalnya diukur dengan komplain pelanggan, berapa banyak yang barangnya dikirimkan tapi salah, nah, itu dapat komplain pelanggan, nanti dicatat. Kemudian ada berapa barang habis, kemudian aturannya bagaimana, waktu aliran barang keluar masuk pada periode tertentu, itu semua akan menentukan produktivitas dari warehouse-nya atau gudangnya. Kemudian warehouse asset juga perlu dipikirkan security-nya atau keamanannya, bagaimana paketnya itu disimpan dan diamankan. Terus ada automation atau otomatisasi, biasanya membutuhkan perencanaan dan implementasi yang matang. Kemudian juga dalam warehouse itu perlu ada perencanaan pekerja. Nah, perencanaan pekerja ini lagi-lagi mengandalkan demand forecast atau perkiraan demand. Nah, di sini dapat kita lihat lagi pentingnya kita memprediksi demand. Kemudian yang terakhir, warehouse asset management itu ada namanya warehouse management system. Jadi untuk memanage gudang juga sudah ada softwarenya. Nah, softwarenya ini kalau di enterprise namanya warehouse management system. Jadi sifatnya real time inventory tracking. Inventory-nya dapat dilacak secara real time. Jadi kapan saja kita mau tahu inventory-nya berada di mana, berapa jumlahnya, kapan dikirimkannya, sekarang sedang tahap pengiriman di mana, apakah di gudang besar atau di kapal dan sebagainya, itu sudah ada software trackingnya. Biasanya juga mengandalkan RFID tadi. Nah, biasanya biayanya mahal dan belum tentu berhasil. Dari hasil survei pada tahun 2004 itu hanya 17% yang berhasil menerapkan. Nah, pada saat saya kuliah dulu juga sering utarakan atau dikasih tahu sama dosen bahwa untuk menerapkan ERP maupun untuk yang warehouse management system seperti ini sangatlah sulit dan biayanya sangat mahal. Software saja perlu biaya $100.000 sampai $400.000. Itu hanya biaya software. Jadi belum implementasi maupun belum perubahan pola kerja di perusahaan. Jadi selain karena biayanya mahal, kita juga harus mengubah pola kerja. Nah, pola kerja yang seperti yang selama ini dilakukan, misalnya barang datang, diinput, kemudian yang diinput adalah bonnya, kemudian bonnya kita cek apa salahnya dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Meli setiap hari, itu harus diubah. Nah, perubahan itu tentu saja tidak mudah, karena yang pertama, karyawan pasti protes. Nah, yang kayak Meli yang kerja sudah lama di perusahaan tertentu, tiba-tiba pakai software baru, dia harus belajar lagi software tersebut. Kalau tidak mampu belajar software dan menyesuaikan dengan software tersebut, dia akan dipecat. Atau setelah dia belajar susah-susah, ternyata softwarenya tidak memerlukan orang tersebut atau karyawan tersebut. Sehingga lagi-lagi
dipecat. Ya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu biasanya akan terjadi resistensi dari karyawan atau karyawannya dengan sengaja mensabotase implementasi software tersebut sehingga biasanya sulit diimplementasikan. Makanya kalau mau mengimplementasikan warehouse management system maupun enterprise resource planning biasanya butuh perencanaan matang dan sumber daya manusianya yang sudah sudah siap ya. Nah, kelebihan yang ditawarkan oleh warehouse management system ini adalah dia dapat mengotomasi berbagai proses, jadi pengumpulan data juga dapat dilakukan secara otomatis, sehingga kalau nanti mau memakai data science, mau pakai data mining, processing, prediksinya lebih bagus, kemudian demand prediction-nya juga otomatis, dan bagaimana sebuah produk dipenuhi dari mulai awal, kirim, dari supplier sampai ke gudang, sampai ke pabrik, sampai ke konsumen, itu semuanya sudah terekam secara penuh. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau mau pakai datanya atau mau mengolah datanya supaya mendapatkan informasi baru, datanya ada. Kemudian, RFID nanti akan memainkan peranan penting karena inventory dapat dilacak lebih baik. Nah, biasanya warehouse management system ini juga terintegrasi dengan EDI atau Electronic Data Interchange, Transportation Management System, dan Enterprise Resource Planning. Ya, jadi ini adalah warehouse dan sekilas perlu kalian ketahui semua atau pergudangan karena ini merupakan proses yang paling umum terjadi dan pasti ada di setiap perusahaan. Jadi walaupun kalian tidak nanti atau walaupun kalian sekarang tidak masih belum ada gambaran ya, belum pernah melihat dan sebagainya, tapi nanti kalau kalian sudah bekerja atau misalnya sudah diterima bekerja di perusahaan besar yang benar-benar menerapkan sistem-sistem seperti ini, maka kalian akan nyambung, oh ternyata dulu di kuliah pernah dapat. Nah, inilah gunanya mata kuliah ini diberikan di S1 ya. Untuk sementara sampai di situ saja, nanti kita lanjutkan ke bagian perhitungan. Nah, di bagian perhitungan perlu diperhatikan dengan baik.